Salam sejahtera buat kita semua. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Perenungan kita hari ini kita akan melihat di mana tanpa kita sadari bahwa musuh kita yang terbesar di dalam hidup kita ini adalah rasa takut dan patah hati. Dan sebagian besar yang alami rasa takut dan patah hati itu, kita itu belum berperang, kita itu belum jalani, belum terjadi dalam hidup kita, tetapi rasa takut sudah mendahului. Patah hati itu sudah mendahului dalam hidup kita. Dan orang-orang tersebut yang takut, yang patah hati, sulit untuk terima janji Tuhan, yaitu kemenangan daripada Tuhan. Dan seperti biasanya, sebelum kita akan membaca ayat-ayatnya untuk kita renungkan secara bersama-sama, maka terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami. Hari ini kami pun sangat bersyukur atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, sehingga hari ini kami semua ada sebagaimana kami ada, sehat selalu, diberkati semua karena Tuhan. Untuk itu sebelum kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus, supaya saat kami belajar bersama-sama dari firman-Mu, kami pun akan mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, perenungan kita hari ini saya ambil dalam kitab Ulangan pasal 1, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata, ayat 19, kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ayatnya yang ke-20, ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ayat 21, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Puji Tuhan, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat dari kitab Keluaran yang diulangi lagi, yang ditulis kembali di dalam kitab Ulangan oleh Nabi Musa untuk sampaikan kepada umat-umat Tuhan, untuk sampaikan kepada bangsa Israel, supaya mereka mempersiapkan diri untuk masuk ke tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Sebab bukankah kita telah berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat? Kalimat padang gurun yang besar dan dahsyat ini artinya sangat tidak mungkin bangsa ini bisa lewat padang gurun tersebut yang tanahnya tanah gersang, tidak ada air. Kemudian di padang gurun yang besar dan dahsyat itu ada ular-ular yang ganas, ada kalajengking yang ganas, dan kenyataannya kalau mereka bisa lewat dan sampai di pegunungan orang Amori, sampai di Kades Barnea, itu semua karena Tuhan yang sudah berjanji itu, ya dan amin. Tanah Kanaan sudah diberikan Tuhan untuk diduduki, dan yang jadi hambatannya adalah ternyata bangsa ini alami rasa takut dan patah hati. Tanah perjanjian,
Tanah Kanaan sudah di depan mata. Bahkan Tuhan sudah perintahkan untuk majulah dan dudukilah. Dan saat ada musuh di depan mereka, Alkitab katakan mereka pun menjadi takut dan patah hati. Bukankah hampir 40 tahun mereka sudah banyak melihat mujizat-mujizat Tuhan? Dan bukankah mereka telah melihat penyertaan Tuhan itu nyata? Akan tetapi saat bangsa ini mulai rasa takut dan patah hati, justru rasa takut dan patah hati itu yang jadi hambatan yang terbesar untuk duduki tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan rahasia untuk terima janji Tuhan, rahasia supaya menang dari setiap tantangan dan persoalan, janganlah takut dan janganlah patah hati. Dan kalimat ini diulangi dan ditulis kembali pada pasal 31 dalam kitab Ulangan. Ulangan 31 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya." Ayatnya yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sekali lagi Alkitab berkata janganlah takut dan janganlah patah hati. Bahkan ada contoh lain. Yang pertama yaitu Raja Saul dan seluruh rakyatnya menjadi sangat takut saat hadapi pendekar yang bernama Goliat dari tentara orang Filistin. Kita pun akan baca di dalam 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Alkitab berkata, Raja Saul dan tentara-tentaranya dan seluruh rakyatnya belum berperang, tetapi Raja Saul sudah cemas dan sangat ketakutan. Lalu apa yang membuat Raja Saul menjadi sangat cemas dan sangat ketakutan? Coba kita akan lihat baik-baik pada ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu. Ada kalimat mendengar. Ternyata yang membuat Raja Saul menjadi cemas dan sangat ketakutan adalah baru mendengar. Belum berperang. Baru mendengar kekuatan lawan, rajanya sudah menjadi cemas dan sangat ketakutan, dan membuat seluruh rakyat Israel menjadi sangat takut juga. Bukankah Raja Saul punya segudang pengalaman berperang dan alami kemenangan? Bukankah hari-hari yang lalu Raja Saul ini banyak alami kemenangan dalam setiap ia berperang? Tetapi hanya dengan mendengar kekuatan lawan, kelebihan lawan, ternyata telah membuat Raja Saul ini menjadi cemas dan sangat ketakutan. Jadi kalau kita lemah iman, hendaklah jangan mendengar apa kata orang. Berdoa saja dan yakini akan janji Tuhan, bahwa Tuhan kita itu selalu akan menyertai kita dan selalu memberikan kemenangan demi kemenangan dari setiap orang yang berharap sungguh kepada Tuhan. Lalu dalam cerita saat hadapi dengan Goliat, apa bedanya Raja Saul dan Daud? Kita pun sudah tahu bedanya antara langit dan bumi. Sebab Saul adalah
seorang raja Israel, selalu berperang dan selalu menang. Sedangkan Daud ini cuma anak orang biasa, sebagai penggembala kambing domba 2-3 ekor, dan belum ada pengalaman dalam berperang. Lalu Raja Saul mendengar kekuatan lawan dan membuatnya rasa cemas dan sangat ketakutan. Dan akibat mendengar kekuatan lawan, lupa akan janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai dalam hidupnya setiap ia berperang. Dan Daud tahu Goliat itu besar. Tahu Goliat itu punya segudang pengalaman dalam berperang. Tetapi Daud ini sangat yakin sekali akan Tuhannya. Sangat yakin sekali akan Allahnya yang sanggup untuk memberikan kemenangan kepadanya. Daud sangat yakin sekali tidak ada yang dapat mengalahkan Tuhannya yang hebat dan luar biasa itu. Jadi yang menjadi musuh terbesar dalam kehidupan Raja Saul pada saat itu adalah rasa cemas dan rasa takut. Jadi rahasia untuk menang dari musuh-musuh kita, rahasia untuk menang dari setiap masalah dan persoalan adalah hilangkan dulu rasa cemas, hilangkan dulu rasa takut, hilangkan dulu rasa patah hati dalam hidup kita. Sebab Daud alami kemenangan karena tidak ada ketakutan di dalam hidupnya. Yang ada ia percaya kepada Tuhannya yang sanggup untuk memberikan kemenangan. Contoh yang kedua, keluarga Elimelek alami tangan Tuhan yang teracung memukul sehingga kepala keluarga Elimelek mati. Mahlon dan Kilion juga mati sehingga tertinggal Naomi dan kedua menantunya. Adapun keluarga Elimelek ini sebelum tinggalkan Bethlehem atau sebelum tinggalkan rumah roti, rumah berkat, rumah Tuhan, turun ke Moab karena ada kelaparan di tanah Israel di Bethlehem Yehuda. Dan sebenarnya saat kelaparan itu berlangsung, keluarga ini atau keluarga Elimelek ini belum jadi susah, belum jadi miskin. Tetapi yang ada keluarga ini sudah khawatir lebih dulu, sudah takut lebih dulu akibat kelaparan. Dan buktinya kita akan baca dalam Rut pasal 1 ayatnya yang ke-21 bahwa mereka itu belum jadi miskin, belum jadi susah. Firman Tuhan berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ayat ini ada kalimat dengan tangan yang penuh. Artinya keluarga ini belum jadi miskin, belum hidup melarat, tetapi sudah ambil keputusan untuk tinggalkan rumah Tuhan. Dan akibatnya banyak hal-hal yang pahit yang dialami oleh keluarga ini yang tinggalkan Tuhan. Dan yang menjadi pesan dalam firman Tuhan ini adalah jangan ambil keputusan jika kita sudah merasa cemas. Jangan ambil keputusan jika sudah ada rasa takut. Jika sudah ada rasa patah hati. Yang ada kita harus kalahkan dulu rasa cemas itu, kalahkan dulu rasa takut itu di dalam diri kita, kalahkan dulu rasa patah hati itu, baru kita ambil keputusan. Firman Tuhan menjamin kita pasti akan menang dan menang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.